Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi surat kredit berdokumen dalam negeri. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama Vidya Nurrahmadini, saya sendiri Nova Fajarini, kemudian Rati Novianti dan juga Eni Sintami. Surat kredit berdokumen dalam negeri. Jasa perdagangan yang dapat diberikan untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri adalah menerbitkan surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN, atau sering dikenal Letter of Credit dalam negeri. Penerbitan SKBDN sebenarnya mencerminkan bank sebagai lembaga perantara dalam lalu lintas pembayaran di antara pelaku perdagangan atas dasar kepercayaan. SKBDN pada prinsipnya sama dengan letter of credit yang digunakan dalam perdagangan luar negeri. Yang membedakannya adalah wilayah pabeannya dan valuta yang digunakan. SKBDN digunakan dalam negeri dengan valuta rupiah, sedangkan letter of credit luar negeri berlaku untuk seluruh dunia dan bervaluta asing. Selanjutnya beberapa terminologi perdagangan dengan SKBDN. Berkaitan dengan transaksi perdagangan dengan menggunakan SKBDN, maka perlu dipahami beberapa terminologinya. Yang pertama, bank pembuka atau issuing bank adalah bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan permohonan atau applicant. Selanjutnya, bank penerus atau advising bank adalah bank yang meneruskan SKBDN kepada penerima. Selanjutnya, bank tertunjuk adalah bank yang diberikan kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan ekspektasi wesel, atau melakukan negosiasi. Selanjutnya, bank pengkonfirmasian adalah bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk pembayaran, mengaksep, atau mengambil alih wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut. Selanjutnya, bank penegosiasi adalah bank yang melakukan negosiasi. Selanjutnya, bank pembayaran adalah bank yang melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN. Selanjutnya, bank peremburs adalah bank yang ditunjuk oleh bank pembuka untuk melakukan penggantiannya pembayaran kepada bank pembayar. Selanjutnya, bank pengirim adalah bank yang mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada bank pembuka. Selanjutnya, bank pentransfer adalah bank yang atas permintaan penerima melaksanakan pengalihan SKBDN baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Selanjutnya, bank tertarik adalah bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atau wesel yang ditarik padanya. Selanjutnya, bank pangsep adalah bank yang melakukan ekspektasi atas wesel SKBDN. Selanjutnya, negosiasi adalah pengambil alihan wesel dan atau dokumen oleh bank dengan disertai pembayaran. Selanjutnya, permohonan atau applicant adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada bank. Selanjutnya, penerima atau beneficiary adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran. Selanjutnya, janji tertulis adalah janji bank yang dapat dilakukan dengan surat, telex, swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan. Yang terakhir yaitu hari kerja perbankan adalah hari kerja bank yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
yaitu mekanisme sederhana transaksi dengan SKBDN. Nomor 1 yaitu pembelian atau permohonan SKBDN ke sales contract atau penjualan benefit share ke sales contract, yaitu antara pembelian dan penjualan barang terjadinya kontrak pembelian atau penjualan dengan syarat pembayaran menggunakan SKBDN. Yang kedua yaitu pembelian atau permohonan SKBDN ke issuing bank. Pembelian membuka SKBDN di issuing bank sebesar nilai kontrak. Kemudian yang ketiga, antara issuing bank ke paying bank. Issuing bank memberitahukan kepada paying bank bahwa SKBDN atas nama permohonan telah dibuka. Kemudian yang keempat, paying bank ke penjualan atau benefit share, yaitu paying bank selanjutnya meneruskan kepada pihak benefit share bahwa SKBDN telah dibuka. Yang kelima, penjualan selanjutnya mengirim barang yang diperjanjikan melalui perusahaan pengangkutan, yaitu dari penjualan benefit share ke perusahaan pengangkutan. Kemudian yang nomor 6, bukti penerimaan barang selanjutnya diserahkan kepada pihak bank dan kepada pihak pembeli. Jadi dia dari perusahaan pengangkutan ke pembeli atau permohonan SKBDN dan langsung ke issuing bank. Yang ketujuh, issuing bank atau penerbit atau bank penerbit memberitahukan kepada bank pembayaran bahwa barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam SKBDN, yaitu issuing bank ke paying bank lagi. Selanjutnya nomor 8, bank pembayaran meneruskan kepada benefit share dan melakukan negosiasi pembayaran, yaitu dari paying bank ke penjualan atau benefit share lagi. Selanjutnya nomor 9, benefit share selanjutnya menandatangani wesel yang diterbitkan bank pembayar, yaitu dari penjualan atau benefit share ke paying bank kembali. Selanjutnya nomor 10, bank pembayaran menyerahkan wesel yang diterbitkan kepada bank penerbit SKBDN untuk segera dipenuhi, yaitu dari paying bank ke issuing bank. Selanjutnya nomor 11, bank pembayaran membedakan kepada pihak aplikan untuk memenuhi seluruh setoran jaminan, yaitu issuing bank balik lagi ke pembelian atau permohonan SKBDN ini. Nomor 12, bank penerbit memberikan konfirmasi bahwa seluruh dana untuk SKBDN dimaksud telah efektif. Jadi nomor 12 ini issuing bank balik lagi ke paying bank. Dan yang terakhir, bank pembayaran melakukan pembayaran kepada benefit share, yaitu dari paying bank ke penjualan atau benefit share. Selanjutnya, penerbitan SKBDN. Beberapa ketentuan yang harus ditaati untuk penerbitan SKBDN adalah: 1. Pemohon dan penerima berkedudukan di dalam negeri. 2. Dalam hal SKBDN dibuka dalam valuta asing, bank perembus dapat berkedudukan di luar negeri. 3. SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang. 4. Dalam hal transaksi perdagangan barang tersebut terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, nilai barang harus lebih besar dari nilai jasa. 5. Transaksi perdagangan barang tersebut hanya dapat dilakukan dengan batasan bahwa perpindahan barang dilakukan di dalam negeri atau perpindahan barang boleh dilakukan dari dalam negeri ke luar negeri sepanjang SKBDN diterbitkan atas dasar L atau C atau master L atau C dan non L atau C untuk tujuan ekspor.
6. SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah. 7. SKBDN dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional. 8. SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi jika ada, dan penerima. Kesembilan, jangka waktu SKBDN dan jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemohon dan bank pembuka. 10. Dalam penerbitan SKBDN, bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas pemohon. 11. Dalam hal SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran di muka, bank wajib menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik. 12. Permohonan penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya. 13. Bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut. A. Nama jelas dan alamat pemohon. B. Nama jelas dan alamat penerima. C. Nilai SKBDN. D. Syarat pembayaran atau unjuk, akseptasi atau negosiasi. E. Rincian dokumen seperti dokumen pengangkutan barang dan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan. F. Tanggal terakhir pengajuan dokumen. G. Tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi. H. Tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo SKBDN. I. Media penerbitan SKBDN seperti surat, telex, SIF, atau sarana lainnya. J. Uraian barang. K. Tanggal terakhir pengiriman barang. L. Tempat tujuan pengiriman barang. Dan M. Pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan SKBDN. Selanjutnya, akuntansi SKBDN. Pada prinsipnya, SKBDN tidak dapat dibatalkan, kecuali ada persetujuan bank pembuka, bank pengkonfirmasi, dan penerima. Oleh karena itu, penerbitan SKBDN dapat berupa SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dan yang dapat dibatalkan. SKBDN yang tidak dapat dibatalkan merupakan transaksi yang bersifat komitmen, sedangkan yang dapat dibatalkan merupakan transaksi yang bersifat kontingensi atau bersyarat. Sebagai komitmen, tidak dapat dibatalkan dan ada kepastian, sedangkan kontingensi memberikan indikasi bahwa kelanjutan transaksi ini akan tergantung bank penerbit, bank pengkonfirmasi, dan penerima, atau transaksi bersyarat. Keduanya dicatat dalam rekening administratif SKBDN, dapat atau tidak dapat dibatalkan, dan masih berjalan dalam rangka perdagangan dalam negeri. Contohnya ada di halaman 323. Materi selanjutnya yaitu mengenai pencatatan Yusen SKBDN. Yusen SKBDN itu apa? Yusen SKBDN merupakan SKBDN yang pembayarannya secara berjangka dengan menggunakan wesel berjangka. Dalam hal ini, pihak beneficiary tidak bisa langsung menerima pembayaran tunai ketika barang dikirim kepada pembeli atau aplikan. Penerbitan Yusen SKBDN umumnya disepakati setoran jaminan kurang dari 100%. Dengan demikian, pihak aplikan harus melunasi pada saat seluruh barang sudah dikirim atau saat SKBDN efektif. Nah, contoh soalnya ini terdapat dalam halaman 330. Di situ bisa dibaca soalnya. Untuk jurnal pencatatannya juga sudah ada, di mana pencatatan penerbitan Yusen SKBDN di Bank ABC Jakarta itu DR Yusen SKBDN dapat dibatalkan atau revocable dan masih berjalan itu di debit senilai 500 juta. Hal ini sesuai dengan keterangan pertama di mana PT Omega Jakarta membeli furniture senilai 500 juta kepada PT Jati Art. Kemudian untuk mencatat pada rekening real atau efektifnya itu
DR giro PT Omega senilai 300 juta di debit, kemudian CR setoran jaminan SKBDN di kredit itu senilai 300 juta. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam soal, yaitu pembukaan Yusen SKBDN tanggal 1 Juli 2008 dengan setoran jaminan 300 juta atas beban giro PT Omega. Kemudian untuk penerbitan Yusen SKBDN ini akan diikuti penerbitan wesel berjangka Yusen SKBDN di bank pembayar. Wesel ini ditandatangani oleh beneficiary. Bila pihak beneficiary menghendaki pencairan sebelum jatuh tempo, maka wesel tersebut dapat didiskontokan atau dijual belikan. Akan tetapi untuk dapat didiskontokan, syarat wesel yang diterbitkan bank pembayar tersebut harus diaksep oleh bank penerbit. Akseptasi wesel juga bisa dilakukan oleh bank tertunjuk dan bank pengkonfirmasi sepanjang diberi kuasa oleh bank penerbit atau pembuka. Nah, nilai akseptasi ini besarnya itu sebesar nilai Yusen SKBDN-nya. Kemudian untuk penerbitan wesel berjangka SKBDN tidak selalu harus dicairkan pada saat jatuh tempo. Hal ini sangat bergantung pada pemegang wesel tersebut. Bila pemegang weselnya ini membutuhkan uang sebelum wesel jatuh tempo, maka dapat mendiskontokannya atau menjualnya saat itu juga. Wesel yang didiskontokan akan dikenakan diskonto tertentu oleh bank pembayar. Perhitungan hari diskonto adalah sejak tanggal diskonto sampai dengan hari jatuh tempo. Nah, itu bisa dilihat dalam halaman 332, perhitungannya di situ sudah ada, kemudian jurnalnya sudah ada juga. Nah, dalam hal ini setiap bank pada setiap akhir bulan, selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya, harus melaporkan kegiatan transaksi dengan SKBDN. Kelambatan laporan akan dikenakan penalti administratif yang akan dibebankan terhadap rekening giro bank pelapor. Selanjutnya yaitu mengenai petunjuk pengisian laporan penerbitan SKBDN. Yang pertama, penerbitan SKBDN adalah penerbitan SKBDN berdasarkan jangka waktu pembayaran SKBDN atau SAIK atau Yusen yang dihitung secara kumulatif sejak awal tahun sampai dengan akhir bulan laporan. Metode perhitungan kumulatif tersebut di cut off secara tahunan, sehingga setiap awal tahun data yang dilaporkan adalah data penerbitan pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. Yang kedua, SKBDN yang dibatalkan adalah SKBDN yang tidak jadi direalisasi, dihitung secara kumulatif sejak awal tahun sampai dengan akhir bulan laporan. Metode perhitungan kumulatif tersebut di cut off secara tahunan, sehingga setiap awal tahun data yang dilaporkan adalah data SKBDN yang dibatalkan pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, realisasi SKBDN adalah SKBDN yang kewajiban pembayarannya sudah dilaksanakan oleh bank, dihitung secara kumulatif sejak awal tahun sampai dengan akhir bulan laporan. Metode perhitungan kumulatif tersebut di cut off secara tahunan, sehingga setiap awal tahun data yang dilaporkan adalah data realisasi SKBDN pada bulan Januari tahun bersangkutan. Yang keempat, SKBDN yang belum direalisasi adalah SKBDN yang belum jatuh tempo pembayarannya dan masih menjadi kewajiban bank, dihitung sejak awal tahun bulan Januari sampai dengan akhir bulan laporan. Metode perhitungan kumulatif tersebut di cut off secara tahunan, sehingga setiap awal tahun data yang dilaporkan adalah data SKBDN yang belum direalisasi pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. Saya akan menjelaskan pengalian SKBDN, di mana penerimaan pertama berhak mengajukan permohonan kepada pihak penerus yang membayar, mengakses atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian kepada satu atau beberapa penerima kedua. SKBDN dapat dialihkan bila di dalamnya dicantumkan kata dapat dialihkan atau transferable, hanya dapat dialihkan satu kali kepada penerima kedua. Kemudian pengalihannya hanya dapat dialihkan sesuai syarat dan kondisi yang dinyatakan dalam SKBDN asli, dengan pengecualiannya tuh nilai SKBDN, harga satuan, tanggal jatuh tempo, tanggal terakhir pengajuan dokumen, dan juga jangka waktu pengangkutan.
Sekian presentasi dari kelompok 10. Mungkin bila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.